Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Dengan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala, insyaallah kita mulai pada kesempatan kali ini untuk membaca kitab Al-Usul min Ilmil Usul, kitab yang membahas tentang ilmu usul fiqh secara ringkas, sebagaimana disebutkan di sini risalah mukhtasarah fi usul fiqh, risalah yang ringkas dalam ilmu usul fiqh. Kitab ini telah disusun oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu ta'ala. Dan kita pilih kitab ini pertama karena bahasanya yang mudah, dan yang kedua adalah karena ringkas. Mudah-mudahan kita diberikan istiqomah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mengambil faidah dari kitab ini dan membaca dari awal sampai akhir. Baik, kita langsung memulai. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala, usulul fiqhi, usul fiqih. Ta'rifuhu, definisinya, usulul fiqhi yu'arrafu bi'tibaraini. Usul fiqih didefinisikan bi'tibaraini, dengan dua sudut atau dari dua sudut. Al-awwalu, yang pertama, bi'tibari mufradaihi, dari sudut dua suku katanya. Maksudnya bi'tibari kalimati usulin wa kalimati fiqhin. Maksudnya bi'tibari, dari sudut kata usul dan kata fikih. Jadi definisi ini dilihat dari dua suku katanya, suku kata usul dan suku kata fikih. Fal usulu jam'u aslin, maka usul itu adalah jamak dari asl. Apa itu asl? Wa huwa ma yubna alaihi ghairuhu. Wa huwa, yaitu, ma yubna, apa yang dibangun, alaihi, di atasnya, ghairuhu, selainnya. Ini makna asal, sesuatu yang dibangun di atasnya selainnya. Bisa diartikan sebagai pokok, atau sandaran atau pijakan. Wa min dzalika, dan dari makna tersebut, aslul jidar, dasar dari tembok atau dinding. Aslul jidar, dasar dinding. Wa huwa asasuhu, yaitu pondasinya. Jadi aslul jidar itu adalah pondasi. Wa aslus syajarah, dan asal pohon, maksudnya adalah akar. Asal di sini artinya adalah akar, karena pohon itu berdiri di atas akar tersebut. Alladhi yatafarra'u minhu aghsanuha, alladhi, yang yatafarra'u minhu, bercabang darinya, aghsanuha, cabang-cabangnya atau ranting-rantingnya. Jadi pohon itu berdiri di atas asal, akar. Kemudian dinding juga berdiri di atas asal, yaitu pondasi. Qala Allah Ta'ala, telah berfirman Allah Ta'ala, alam taro kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha thabitun wa far'uha fis sama'i. Alam taro, tidakkah engkau, taro, memperhatikan, kaifa, bagaimana, daraballahu, Allah memberikan, masalah, perumpamaan, kalimatan thayyibah, kata yang baik, kasyajaratin thayyibah, seperti pohon yang baik. Bagaimana pohon yang baik itu? Asluha sabitun, akarnya kokoh, wa far'uha fis sama, dan cabangnya di langit. Wal fiqhu lughatan, dan fikih secara bahasa adalah al-fahmu, pemahaman. Wa minhu qauluhu ta'ala, dan diantaranya, maksudnya bahwa fikih artinya adalah pemahaman, adalah firman Allah Ta'ala, wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli.
wahlul, dan bukalah uqdatan, ikatan, min lisani, dari lisanku, dari lidahku, yafqahu qawli, agar mereka faham ucapanku. Ya, ini fikih secara bahasa artinya adalah pemahaman. Wastilahan, dan secara istilah, ma'rifatul ahkami asyar'iyyati al-amaliyati biadillatiha at-tafsiliyati. Secara istilah adalah ma'rifatul ahkam, mengetahui hukum-hukum, asyar'iyyati, syar'i, al-amaliyati, yang sifatnya praktek, ya, amalan, biadillatiha at-tafsiliyah, dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Ya. Ini fikih secara istilah. Nah, kemudian dijelaskan oleh pengarang kitab, ya, maksud dari definisi ini, ma'rifatul ahkam syar'iyyah al-amaliyah biadillatiha tafsiliyah, itu apa maksudnya? Fal muradu biqaulina, maka ini maksud dengan ucapan kami, ma'rifah, ya, pengetahuan, al-ilmu wad-don, adalah ilmu dan don. Ilmu itu keyakinan, don itu adalah prasangka, ya, tapi yang menjurus kepada keyakinan. Li'anna idrakal ahkam, karena mengetahui hukum-hukum, al-fiqhiyah, hukum-hukum fikih, qad yakunu yaqiniyan, terkadang dia itu bentuknya keyakinan, ya, ilmu keyakinan. Wa qad yakunu dhonniyan, dan terkadang bentuknya adalah dhonniyan, ya, don. Kama fi katsirin min masailil fiqhi, sebagaimana pada banyak dari pembahasan-pembahasan fikih, ya. Maka dihukumi misalnya suatu perbuatan itu adalah disunahkan, ya, bukan kepastian ilmu tapi don, ya, bahwa itu adalah suatu perkara yang disunahkan, ya. Atau sesuatu itu makruh misalnya, atau haram tapi sifatnya adalah dzon, ya. Wal muradu biqaulina, dan yang dimaksud dengan ucapan kita, al ahkam asyar'iyyah, hukum-hukum syar'i, adalah al ahkamu al mutalaqqatu minasyara', hukum-hukum yang diambil dari syariat, kal wujubi wat tahrim, seperti kewajiban dan pengharaman, ya, wajib dan haram itu hukum syar'i. Fa kharaja bihi, maka keluarlah bihi, dengan ucapan kita ini, al-ahkam syar'iyyah, al-ahkam al-aqliyah, hukum-hukum logika, kama'rifati annal kulla akbaru minal juz'i, seperti pengetahuan bahwa keseluruhan lebih besar daripada sebagian. Wal ahkam al-adiyah, keluar juga hukum-hukum kebiasaan, ya, kama'rifati nuzuli at-tal fil lailati syatiyah idza kana al-jawwu sahwan, ya, seperti mengetahui turunnya embun, ya, fil lailati syatiyah, di malam yang dingin, idza kana al-jawwu sahwan, apabila cuaca itu cerah, ya. Jadi di musim dingin apabila cuaca itu cerah, ya, di malam hari, maka itu kebiasaannya di sebagian daerah akan turun embun, ya. Maka yang seperti ini adalah hukum diambil dari kebiasaan, bukan hukum syar'i. Wal muradu biqaulina al-amaliyah, dan yang dimaksud dengan ucapan kita al-amaliyah, bersifat praktek, ma la yata'allaqu bil i'tiqadi, apa-apa yang tidak berkaitan dengan keyakinan, ya. Nah, contohnya apa yang amaliyah ini? Kasolati, seperti solat, waz zakati, dan zakat, ya. Fa kharaja bihi ma yata'allaqu bil i'tiqadi, maka keluarlah dengan ucapan ini, ucapan al-amaliyah, ma, apa-apa, yata'allaqu, yang berkaitan, bil i'tiqadi, dengan keyakinan. Katauhidillah, seperti tauhid Allah, ya, mengesahkan Allah, wa ma'rifati asma'ihi wa sifatihi, dan mengetahui nama-nama dan sifatnya, fala yusamma dzalika fiqhan, ya, fala yusamma, maka tidak dinamakan, dzalika, hal tersebut, fiqhan, sebagai fikih, fil istilah, dalam istilah. Jadi kalau yang berkaitan dengan akidah, ya, iman kepada Allah, kemudian mengetahui nama-nama dan sifat Allah,
ya wajibnya mengesahkan Allah itu dalam istilah tidak disebut dengan fikih, ya. Walaupun ada yang menyebutkan itu fikih, tapi ada penjelasan lainnya, yaitu fikih akbar, ya fikih besar, bukan fikih yang sedang dibahas dalam ilmu ini. Wal muradu biqaulina, dan ini maksud dengan ucapan kita, bi adillatiha at-tafsiliyati, dengan dalil-dalilnya yang terperinci. Maksudnya adalah adillatul fiqhi al-maqrunati bi masailil fiqhi at-tafsiliyati, ya, yaitu dalil-dalil fikih yang mengiringi bi masailil fiqhi, dengan pembahasan-pembahasan fikih at-tafsiliyati yang rinci. Ya, maksudnya contohnya misalnya wajib salat, dalilnya apa? Ya, salat itu harus wudu, dalilnya apa? Wudu itu harus mengusap wajah atau membasuh wajah dalam berwudu, dalilnya apa? Ya, jadi selalu pembahasan fikih itu diiringi dengan dalilnya secara rinci. Ya. Fa kharaja bihi usulul fiqh, maka keluarlah dengan ucapan ini ilmu usul fiqh, ya. Jadi usul fikih itu ilmu tersendiri, terpisah dari fikih. Li'annal bahsa fihi, karena pembahasan fihi dalam usul fikih innama yakunu, dia hanya pada pada adillatil fiqhil ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang sifatnya ijmaliyah, global, ya. Sifatnya adalah global. Misalnya ya, perintah menunjukkan wajib, larangan menunjukkan haram, bersifat global. Adapun fikih itu bersifat terperinci. Nah, ini definisi usul fiqh dilihat dari dua suku katanya, yaitu usul dan fikih. Asani, ya sudut kedua yang dilihat darinya definisi ilmu usul fiqh, bi'tibari kaunihi laqaban lihadal fannil muayyan, dari sudut ya adanya ilmu ini atau eksistensinya ilmu ini laqaban sebagai nama lihadal fannil muayyan, bagi bidang ilmu tersendiri ini, ya. Jadi dilihat dari bahwa usul fiqh itu sebagai bidang tersendiri. Fayu'arrafu bi annahu, maka dia didefinisikan bahwa dia itu adalah ilmun yabhasu an adillatil fiqhi al-ijmaliyati, ya, ilmu yabhasu yang membahas an tentang adillatil fiqhi al-ijmaliyah, dalil-dalil fikih yang global, wa kaifiyatil istifadah minha, dan metode al-istifadah minha, ya, mengambil manfaat darinya, ya, atau menggunakan dalil-dalil ya fikih al-ijmaliyah, wa halil mustafid, dan keadaan orang-orang yang menggunakan dalil-dalil fikih yang global tersebut. Nah, kemudian Syekh pengarang kitab menjelaskan apa yang dimaksud dengan definisi ini. Ilmun yabhasu an adillatil fiqhil ijmaliyah wa kaifiyatil istifadah minha wa halil mustafid. Fal muradu biqaulina, maka yang dimaksud dengan ucapan kita al-ijmaliyah global adalah al-qawaidul amah, kaidah-kaidah umum, mislu qaulihim, seperti ucapan mereka, ya, para ulama usul fikih, al-amru lil wujub, perintah itu menunjukkan kewajiban, wan nahyu lit tahrim, dan larangan itu menunjukkan pengharaman, wasihhatu taqtadin nufud, sah itu berkonsekuensi terlaksana, fa kharaja bihil adillah at-tafsiliyah, maka keluarlah bihi dengan ucapan kita ijmaliyah ini al-adillatut tafsiliyah, dalil-dalil yang terperinci, fala tudkaru fi usulil fiqhi, maka dia tidak disebutkan dalam ilmu usul fikih illa ala sabilit tamsil, kecuali ya ala sabilit tamsil, dengan cara atau illa ala sabilit tamsil lil qaidah, ya, kecuali hanya sebagai ya penyebutan contoh,
bagi kaidah, ya, hanya sebagai penyebutan contoh dari kaidah. Wal muradu biqaulina, dan yang dimaksud dengan ucapan kita, wa kaifiyatil istifadati minha, dan metode penggunaan minha dari dalil-dalil yang global tersebut adalah ma'rifatu kaifa yastafidu al-ahkama min adillatiha. Ya. Maksudnya mengetahui bagaimana seseorang yastafidu, menggunakan al-ahkam, ya, hukum-hukum, min adillatiha. Yastafid di sini menggunakan atau menyimpulkan, ya, menyimpulkan hukum-hukum min adillatiha dari dalil-dalilnya, bidirosati ahkamil alfad, dengan mempelajari, ya, hukum-hukum lafad, wa dalalatiha, dan kandungannya, min umumin, berupa keumuman, wa khususin, dan kekhususan, wa itlaqin wa taqyid, ya, mutlak dan muqayyad, ya, mutlak umum dan terikat, wa nasikh wa mansukh, dan juga nasikh mansukh, penghapus dan yang dihapus, wa ghairi dzalika, dan yang lainnya. Fa innahu bi idrakihi, ya, karena sesungguhnya bi idrakihi, dengan mengetahuinya, yastafidu min adillatil fiqhi ahkamaha, seseorang menyimpulkan dari dalil-dalil fikih hukum-hukumnya. Nah, dari kaidah-kaidah ini, ya, dia bisa menyimpulkan hukum-hukum yang diambil dari dalil-dalil, ya, fikih yang global. Wal muradu biqaulina, dan yang dimaksud dengan ucapan kita, wahalul mustafid, ya, keadaan orang yang menggunakan dalil tersebut, ya, dan orang yang bisa menyimpulkan hukum-hukum dari dalil tersebut. Wahalul mustafid, dan keadaan al-mustafid, yaitu ma'rifatu halil mustafidi, mengenal atau mengetahui keadaan orang yang menggunakan dalil tersebut, wa huwal mujtahid, yaitu orang yang sudah mencapai derajat mujtahid, ya, orang yang berijtihad. Summiya mustafidan, dia disebut mustafid, orang yang menggunakan dan menyimpulkan hukum dari dalil, li'annahu, karena dia mujtahid itu, yastafidu binafsihi, ya, menyimpulkan binafsihi, dengan dirinya, ya, atau menyimpulkan sendiri, al-ahkam min adillatiha, hukum-hukum dari dalil-dalilnya, libulughihi martabatal ijtihad, karena sampainya dia ke level ijtihad. Fa ma'rifatul mujtahid, maka mengetahui mujtahid, wa syurutil ijtihad, dan syarat-syarat ijtihad, wa hukmihi, dan hukumnya, wa nahwi dzalika, dan yang semacamnya, yubhasu fi usul fiqhi, dibahas dalam ilmu usul fikih. Jadi siapa itu mujtahid, ya, bagaimana dia menyimpulkan hukum-hukum dari dalil-dalil syar'i, nah, itu dibahas dalam ilmu usul fikih. Termasuk juga lawan dari mujtahid, yaitu orang awam, ya, orang muqallid, ya, yang mengikuti para ulama. Faidatu usulul fikhi, ya, faidah atau manfaat kegunaan usul fikih. Inna usulul fiqhi ilmun jalilul qadri, sesungguhnya usul fikih itu adalah ilmu yang agung, ya, jalilul qadri, ya, derajatnya besar, ya, jalilul qadr, ya, ilmu yang sangat besar, balighul ahamiyah, sangat penting, ghazirul faidah, sangat banyak faidahnya. Faidatuhu, ya, faidahnya itu adalah at-tamakkunu min husuli qudratin yastati'u biha istikhrajal ahkami syar'iyyati min adillatiha ala ususin salimatin. At-tamakkun, ya,
memungkinkan, ya, min husuli qudrah, untuk mendapatkan kemampuan, yastati'u biha, yang bisa dengannya, istikhrajal ahkam asyariyah, menyimpulkan hukum-hukum syar'i, min adillatiha, dari dalil-dalilnya, ala ususin salimatin, di atas dasar-dasar yang benar. Jadi kegunaan ilmu usul fikih adalah memungkinkan seseorang atau memberikan kemampuan seseorang untuk bisa menyimpulkan hukum-hukum syar'i, ya, misalnya ini haram, ini wajib, ini sunnah, min adillatiha, dari dalilnya, dari Al-Quran, dari sunnah, dan juga cara mengeluarkan atau menyimpulkan hukum dari dalil-dalil tersebut, ala ususin salimatin, di atas, ya, dasar-dasar, asas-asas, pokok-pokok yang benar, ya, jadi tidak sembarangan, ya. Wa awwalu man jama'ahu kafannin mustaqillin, dan wa awwalu man, orang yang pertama, jama'ahu, mengumpulkan ilmu ini, kafannin mustaqil, menjadi, ya, bidang tersendiri, adalah Al-Imam Asy-Syafi'i Muhammad ibnu Idris rahimahullah. Jadi beliau yang pertama kali mengumpulkan ilmu usul fiqh menjadi ilmu yang tersendiri, ya. Adapun yang pembahasan-pembahasan yang sifatnya parsial, ya, itu sudah dibahas banyak oleh ulama sebelum beliau, tapi menjadikan sebagai ilmu usul fikih menjadi ilmu tersendiri, nah, itu adalah beliau yang pertama kali mengumpulkannya. Summa taba'ahu al-ulama'u fi dzalika, kemudian diikuti oleh para ulama dalam hal tersebut, fa'allafu fihi ta'alif, maka mereka pun, ya, mengarang dalam pembahasan ini karangan-karangan yang sangat bervariasi, yang sangat banyak, ma baina mansurin wa mandum, ya, antara mansur dan mandum. Mansur itu tulisan biasa, ya, prosa, wa mandum, dan juga syair, ya, wa mukhtasar wa mabsut, ringkasan dan juga buku yang lebar, hatta sara fannan mustaqillan, sampai dia menjadi bidang tersendiri, lahu kiyanuhu wa mumayyazatuhu, yang memiliki eksistensi dan juga keistimewaan. Wallahu ta'ala a'lam.